Hai, selamat datang di Sleep Candle Story. Channel ini bertujuan untuk bercerita sebagai pengantar tidur Anda. Nyamankan posisi Anda dan berusahalah untuk tidur. Anthony Philips van Leeuwenhoek, lahir pada tanggal 24 Oktober 1632, adalah ilmuwan Belanda yang berasal dari Delft. Ia disebut juga sebagai bapak biologi dan dianggap sebagai mikrobiolog pertama. Ia terlahir sebagai putra pembuat keranjang. Ia terkenal atas pengembangan mikroskop dan kontribusinya terhadap didirikannya mikrobiologi. Ia juga adalah orang pertama yang mengamati dan mendeskripsikan organisme bersel satu. Dia berasal dari famili kalangan tengah dan hampir sepanjang hidupnya jadi pegawai kota praja dalam posisi yang tidak begitu penting. Penemuan Leeuwenhoek yang besar tak lain akibat hobinya memicing-micingkan mata lewat kaca mikroskop. Pada saat itu, tentu saja orang tidak bisa begitu saja lari ke toko dan beli mikroskop. Karena itu, Leeuwenhoek membikinnya sendiri. Dia sama sekali bukan penggosok lensa profesional dan belum pernah dapat didikan khusus di bidang itu. Meski begitu, keahlian yang dikembangkan amat luar biasa, jauh melampaui kebiasaan para profesional pada saat itu. Kendati perangkat mikroskop sudah ditemukan orang sebelum Leeuwenhoek lahir, dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, dengan cermat dan tepat dia menggosok lensa berukuran kecil. Leeuwenhoek mampu menghasilkan mikroskop yang punya daya kekuatan pengamatan yang jauh lebih baik dari mikroskop yang sudah ada. Salah satu lensa yang masih ada punya kapasitas membesarkan sekitar 270 kali. Bahkan ada pertanda dia berhasil membuat lebih sempurna dari itu. Leeuwenhoek punya kesabaran yang amat sangat dan pengamat yang tekun. Ia juga punya penglihatan tajam serta rasa ingin tahu yang tak terhingga. Dengan lensa yang teramat kecil itu, dia meneliti berbagai macam benda, mulai rambut hingga sperma anjing, dari titik hujan hingga serangga kecil, juga serat bagian kulit dan macam-macam benda lainnya. Dia membuat catatan yang teliti dan membuat gambar sketsa terperinci dari tiap apa saja yang diamatinya. Terhitung dari tahun 1673 dan seterusnya, Leeuwenhoek senantiasa menjalin hubungan dengan The Royal Society of England, suatu lembaga ilmiah terkemuka pada zaman itu. Meskipun dia tak punya latar belakang pendidikan tinggi atau cuma sekolah dasar dan cuma tahu satu bahasa yaitu bahasa Belanda, dia terpilih jadi anggota lembaga ilmiah itu pada tahun 1680. Dia juga jadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan di Paris. Semasa hidupnya, Leeuwenhoek 2 kali kawin, punya 6 anak, tetapi tanpa cucu. Kesehatannya pun baik sehingga ia masih dapat bekerja keras sampai akhir hayatnya. Banyak penemuan penting yang dilakukan Leeuwenhoek. Dialah orang yang pertama yang menjabarkan spermatozoa pada tahun 1677 dan merupakan salah seorang yang mula-mula menjabarkan darah merah dan darah putih. Dia juga adalah orang yang menentang teori tentang generasi spontan, bentuk sederhana dari kehidupan, dan memaparkan banyak bukti-bukti yang berlawanan dengan itu semua. Dia pun mampu menunjukkan, misalnya, bahwa hewan kecil pemakan darah tak bersayap berkembang biak dalam cara serupa dengan insekta bersayap. Penemuan terbesarnya muncul tahun 1674 tatkala ia membuat penelitian pertama kali terhadap kuman. Ini merupakan salah satu penemuan besar tentang cairan sperma yang mengakibatkan penyuburan dalam sejarah manusia. Di dalam titik air kecil itu, Leeuwenhoek menemukan suatu dunia yang sama sekali baru, sepenuhnya dunia tak terduga, penuh dengan kehidupan. Meski belum disadarinya, dunia baru ini punya arti amat penting kepada umat manusia. Sesungguhnya, benda yang amat kecil mikroskopis itu yang diamatinya sering merupakan faktor kekuatan penting, baik untuk kehidupan ataupun kematian manusia.
Sekali sudah ditelitinya, Leeuwenhoek sanggup menemukan kuman di berbagai tempat yang berbeda-beda, di sumur dan di kubangan, di titik air hujan, di mulut, dan usus menuju anus manusia. Dia juga melukiskan berbagai bentuk bakteri, juga protozoa dan menghitung ukurannya. Penggunaan penemuan besar Leeuwenhoek belum terlaksana sampai datangnya Pasteur hampir 2 abad kemudian. Fakta menunjukkan seluruh objek masalah mikrobiologi praktis tidak ada kegiatan hingga abad ke-19, tatkala mikroskop yang disempurnakan dikembangkan. Orang mungkin mempertanyakan, andai kata Leeuwenhoek tak pernah lahir ke dunia dan penemuan-penemuannya tak terjadi hingga abad ke-19, mungkin saja hanya membuat sedikit perbedaan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi tak ada bantahan bahwa Leeuwenhoek-lah yang menemukan kuman, dan melalui dia, dunia ilmu pengetahuan menjadi sadar terhadap kehadirannya. Leeuwenhoek seringkali dianggap sebagai orang yang karena nasib baik kebetulan tergelincir pada penemuan ilmiah penting. Ini sama sekali jauh dari kebenaran. Penemuan mikroorganismenya merupakan akibat normal dari pembikinan mikroskop yang cermat dengan kualitas yang tak ada bandingannya dengan yang sudah ada pada masa itu, dan kesabaran serta ketepatannya lah selaku peneliti. Dengan kata lain, penemuannya adalah hasil dari gabungan antara keterampilan dan kerja keras, berlawanan dan tak ada sangkut pautnya dengan sekedar nasib keberuntungan. Sebut saja penemuannya tentang kuman. Penemuan kuman ini merupakan suatu penemuan penting ilmiah yang langka yang dilakukan oleh perseorangan. Leeuwenhoek betul-betul kerja sendirian. Seperti penemuan protozoa dan bakterinya, tak dapat bantuan siapapun. Tidak demikian halnya pada sebagian terbesar kemajuan di bidang biologi, serta bukannya merupakan pertumbuhan wajar dari pengetahuan biologi sebelumnya. Faktor inilah bersamaan dengan arti penting penggunaan penemuannya. Semasa hidupnya, Antony van Leeuwenhoek memecahkan lebih dari 500 lensa optik dan membuat lebih dari 400 jenis tipe mikroskop. Hingga kini hanya ada 9 yang masih tersisa. Antony menemukan perak dan perunggu untuk mengapit lensa. Hal tersebut menunjukkan perbesaran lensa sebanyak 275 kali. Hal ini merupakan dugaan bahwa Antony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop dengan perbesaran hingga 500 kali. Walaupun demikian, penemuannya diingat sepanjang masa. Di tahun 1687, dia juga meneliti biji kopi. Dia merebus biji kopi dan memotong menjadi beberapa bagian, serta melihat spons di dalamnya. Ia belum pernah melihat gejala ini sebelumnya. Biji tersebut ditekan dan setelah itu minyak keluar dari biji tersebut. Kemudian direbus lagi dengan air sebanyak 2 kali, dan Antony pun meminumnya. Pada tahun 1723, akhirnya Antony van Leeuwenhoek menghembuskan nafas terakhirnya, tepat pada umur 90 tahun. Banyak tokoh kenamaan mengunjunginya, termasuk Tsar Rusia, Peter yang Agung, dan Ratu Inggris. Sekian cerita singkat kita tentang Antony van Leeuwenhoek, atau yang kita kenal sebagai Bapak Biologi. Semoga kisahnya memberi banyak manfaat, dan mohon maaf bila ada kurangnya atau kesalahan informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat tidur, kawan.